Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika di puncak kekuasaan dan kemewahan, tiba-tiba tubuhmu memberontak, wajahmu berubah, dan semua orang yang dulu menghormatimu kini menatap dengan ketakutan. Itulah yang dialami Udin, mantan pejabat arogan yang hidup dalam keserakahan. Di depan Ka'bah, tempat paling suci di dunia, azab datang tanpa peringatan, mengubahnya menjadi makhluk yang hina. Namun, apakah masih ada jalan kembali? Bisakah taubatnya diterima setelah semua dosa yang ia perbuat? Simak kisah penuh ketegangan, kejatuhan, dan kebangkitan ini hingga akhir, karena keadilan Tuhan selalu menemukan jalannya. Mari jadikan kisah ini sebagai pengingat bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya. Sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad dan bukti bahwa kita menginginkan kebaikan dalam hidup, tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga dengan bersolawat, kita mendapatkan keberkahan, diampuni dosa-dosa kita, dan dijauhkan dari azab yang pedih. Jangan ragu, tuliskan sekarang. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Penasaran? Oke baik, sebelum kita lanjutkan, saya doakan yang subscribe, like, komen dan share diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Amin. Ikan gabus ikan lele, lanjutkan le. Udin duduk di ruang tamu rumah mewahnya, menatap kosong ke arah kolam renang yang berkilauan di halaman belakang. Di tangannya, secangkir kopi hitam yang sudah mendingin. Sudah berbulan-bulan ia merasa gelisah, seperti ada sesuatu yang terus membayanginya. Tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat bercucuran, jantung berdebar, dan perasaan takut yang sulit dijelaskan. Dalam mimpinya, ia selalu melihat tikus besar mengelilinginya, mencicit keras, seolah hendak menerkamnya. Ia tidak mengerti apa maksudnya, tapi firasat buruk semakin kuat menguasai pikirannya. Di sisi lain, istrinya, Sari, mulai menunjukkan perubahan sikap. Jika dulu ia hanya menikmati kemewahan tanpa peduli dari mana asalnya, kini ia sering menangis diam-diam saat menonton ceramah agama di televisi. Ia tahu uang yang mereka pakai berasal dari hasil korupsi suaminya, dan meskipun mulutnya tidak berani menegur, hatinya mulai diliputi ketakutan. Suatu malam, ketika Udin terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk, Sari mengajaknya berbicara dengan suara bergetar, "Pak, bagaimana kalau kita umrah? Kita bersihkan diri, kita memohon ampun." Udin menatap istrinya dengan tajam, merasa tersinggung. "Ampunan," gumamnya sinis. "Kau pikir Tuhan masih peduli pada kita?" Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, Udin tahu ketakutannya bukan sekadar imajinasi. Sudah banyak tanda yang ia abaikan, bisikan aneh ketika ia sendirian, bayangan yang terasa mengikuti, dan rasa sesak setiap kali melewati masjid. Semua ini semakin lama semakin nyata. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi yang membuatnya benar-benar goyah. Saat sedang dalam perjalanan menuju proyek barunya, mobil mewahnya tiba-tiba mogok di tengah jalan. Saat ia keluar untuk memeriksa, ia dikejutkan oleh pemandangan yang tidak masuk akal. Seekor tikus besar berdiri di atas kap mobilnya, menatapnya dengan mata merah menyala. Udin mundur dengan napas tersengal, sementara sopirnya yang tidak melihat apa-apa hanya kebingungan melihat bosnya tiba-tiba pucat pasi. Itu bukan kejadian biasa, itu adalah peringatan. Akhirnya, setelah berkali-kali didesak oleh istrinya, Udin menyerah. Ia memutuskan untuk berangkat umrah. Namun, keputusannya bukan karena keinginan untuk bertobat, melainkan untuk menenangkan dirinya sendiri. Ia ingin membuktikan bahwa semua ini hanyalah paranoia, bahwa ia masih bisa membeli ketenangan dengan uangnya. Dengan pakaian ihram dari bahan terbaik dan koper penuh barang-barang mahal, ia dan Sari berangkat menuju Tanah Suci, membawa serta ketakutan yang semakin sulit ia sembunyikan. Saat pesawat mulai lepas landas, Udin menatap keluar jendela. Ada sesuatu di dadanya yang terasa berat, seolah-olah ia meninggalkan sesuatu yang tak akan pernah bisa ia kembalikan. Ia mencoba mengusir pikiran buruk itu dengan menutup mata dan menarik napas panjang. Namun, saat kelopak matanya terpejam, ia kembali melihat tikus-tikus itu, lebih banyak, lebih dekat, mencicit di dalam kegelapan pikirannya. Di kursi sebelahnya, Sari menggenggam tangannya erat. Ia merasakan ketegangan suaminya, tetapi tidak berani berkata apa-apa. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap perjalanan ini benar-benar membawa berkah, bukan malapetaka. Tanpa mereka sadari, doa-doa mereka telah didengar, hanya saja, bukan dengan jawaban yang mereka harapkan. Begitu tiba di Makkah, Udin menghela napas lega.
Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ketakutan yang ia rasakan hanyalah permainan pikirannya. Suasana di Tanah Suci begitu megah dan damai, membuatnya sedikit lebih tenang. Bersama Sari, ia segera menuju hotel mewah yang telah ia pesan jauh-jauh hari. Dengan segala fasilitas bintang 5, Udin merasa masih bisa mempertahankan gaya hidupnya di sini, bahkan dalam perjalanan ibadah. Namun, di dalam hati kecilnya, ada sesuatu yang terus mengganjal. Malam pertama di Makkah, Udin terbangun lagi dari tidurnya. Kamar hotel yang nyaman terasa lebih dingin dari seharusnya, dan ada suara aneh dari sudut ruangan. Awalnya, ia mengira itu hanya suara pendingin ruangan, tetapi semakin lama semakin jelas, seperti suara langkah kecil yang berlarian. Ia menoleh ke arah meja di dekat jendela, dan di sanalah ia melihatnya. Seekor tikus hitam besar bertengger di atas koper mereka, menatapnya dengan mata yang bersinar merah dalam gelap. Jantungnya berdegup kencang. Udin mengucek matanya, berharap ini hanya halusinasi. Namun, saat ia membuka mata lagi, tikus itu masih ada, dan kali ini ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Wajah tikus itu perlahan berubah, menyerupai bayangan dirinya sendiri. Udin terkesiap, terjatuh dari tempat tidur dan menarik napas dalam-dalam. Sari yang mendengar suara gaduh langsung terbangun dan menyalakan lampu. "Ada apa, Pak?" tanyanya panik. Namun, saat lampu menyala, tikus itu sudah menghilang. Peluh membasahi tubuhnya. Ia duduk di lantai dengan napas memburu, sementara Sari menatapnya dengan khawatir. "Sudah cukup, Pak. Saya lihat dari tadi Bapak gelisah terus. Ada apa sebenarnya?" Udin tidak menjawab. Ia hanya menggeleng dan bangkit berdiri, mencoba menenangkan diri. "Tidak ada apa-apa," katanya singkat. Tapi hatinya berkata lain, ini bukan kebetulan. Sesuatu sedang mengikutinya. Keesokan harinya, mereka menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Saat memasuki area suci, perasaan tidak nyaman kembali menyergap Udin. Keringat dingin mengalir di punggungnya, meskipun udara di sekitar terasa sejuk. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban yang mengikat kakinya. Sari menggenggam tangannya erat, tetapi ia bisa merasakan suaminya gemetar. Di tengah lautan manusia yang khusyuk beribadah, Udin merasakan sesuatu yang janggal. Bayangannya di lantai marmer terlihat aneh. Ia melirik ke bawah, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Bayangannya tidak lagi berbentuk manusia, tetapi menyerupai seekor tikus besar. Ia menutup matanya, menggelengkan kepala, berharap ini hanya efek kelelahan. Namun, saat ia membuka mata lagi, bayangan itu masih ada, bergerak sendiri, seolah mengejeknya. Udin tersentak mundur, membuat beberapa jamaah menoleh ke arahnya dengan bingung. Ia mulai merasa sesak napas, dadanya terasa berat. Sari menatapnya dengan cemas. "Pak, kenapa? Apa Bapak sakit?" Udin tidak bisa menjawab. Ia hanya berdiri kaku di depan Ka'bah, dengan rasa takut yang semakin menggigit. Ia sadar, ini bukan sekadar kebetulan. Azab telah mendekatinya, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghindarinya. Udin berdiri terpaku di depan Ka'bah, napasnya memburu, tubuhnya gemetar. Bayangan tikus besar yang ia lihat di lantai marmer masih menghantuinya, meskipun kini ia tak berani lagi menatap ke bawah. Ribuan jamaah mengitari Ka'bah dengan penuh kehusyukan, berdoa dan memohon ampunan, tetapi bagi Udin, tempat yang seharusnya menjadi pusat ketenangan justru terasa seperti ruang penghakiman. Ia ingin pergi, ingin lari dari tempat ini, tapi kakinya seolah tertanam di lantai. Sari menggenggam tangannya erat. "Pak, ayo kita berdoa," bisiknya lembut. Udin menelan ludah, berusaha mengendalikan dirinya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat kedua tangannya, mencoba mengucapkan doa. Namun, saat bibirnya mulai bergerak, lidahnya terasa keluh, seolah ada sesuatu yang menahan kata-katanya. Setiap kalimat istighfar yang ingin ia ucapkan tertahan di tenggorokan, berubah menjadi desisan aneh yang tidak bisa ia pahami. Tiba-tiba, kepalanya terasa berdenyut hebat. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari tengkuk hingga dahinya, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam kepalanya. Udin menunduk, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Keringat deras mengalir di wajahnya, matanya mulai berkunang-kunang. Di sekelilingnya, suara mencicit terdengar semakin jelas, semakin dekat. Ia memejamkan mata, berharap ini semua hanya halusinasi. Namun, saat ia membuka matanya kembali, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Orang-orang di sekitarnya mulai menjauh, menatapnya dengan ekspresi terkejut dan ketakutan.
Sari yang berdiri di sampingnya membekap mulutnya sendiri, matanya membesar penuh kepanikan. "Pak, kepala Bapak!" Suaranya tercekat, nyaris tidak terdengar di tengah keramaian. Udin tidak mengerti apa yang terjadi sampai ia merasakan kulit wajahnya berubah. Tangannya menyentuh pipinya, dan yang ia rasakan bukan lagi kulit manusia, melainkan bulu kasar dan lembab. Hidungnya mengecil, mulutnya terasa aneh, dan saat ia menggerakkan rahangnya, gigi-gigi tajam memenuhi mulutnya. Ia merasakan ekornya tumbuh dari tengkuknya, menggeliat liar di belakang kepalanya. Panik, ia menyentuh wajahnya sekali lagi, dan kali ini ia tahu bahwa mimpi buruknya telah menjadi kenyataan. Orang-orang mulai berteriak, sebagian mundur dengan wajah ngeri, sebagian lagi beristighfar dengan suara keras. Seorang pria yang berdiri tak jauh darinya menjerit, "Astagfirullah." Kepalanya berubah menjadi tikus. Dalam sekejap, kehusyukan ibadah di sekitar Ka'bah berubah menjadi kepanikan. Jamaah mulai menjauh, membentuk lingkaran besar di sekeliling Udin, seolah-olah ia adalah makhluk najis yang tak pantas berada di tempat suci ini. Udin membuka mulutnya, ingin berteriak, ingin meminta tolong, tetapi yang keluar dari tenggorokannya hanyalah suara mencicit nyaring. Suara tikus. Tangannya masih manusia, tubuhnya masih manusia, tetapi kepalanya kini telah berubah menjadi kepala seekor tikus raksasa yang mengerikan. Dan di hadapan Ka'bah, di tanah yang paling suci, ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya, ketakutan akan azab yang telah datang untuk menjemputnya. Jeritan dan istighfar menggema di sekitar Ka'bah. Jamaah yang semula khusyuk beribadah kini terpecah dalam kepanikan, menjauhi sosok Udin yang tengah menggelepar di lantai marmer. Sari, yang biasanya tenang dan penuh percaya diri, kini kehilangan kendali. Ia jatuh terduduk, tangannya menutupi mulutnya yang gemetar. Matanya terpaku pada suaminya, sosok yang dikenalnya, tetapi dengan kepala tikus yang menyeramkan, bulu hitamnya berkilau di bawah cahaya lampu Masjidil Haram. Udin mencakar wajahnya sendiri, seolah ingin melepaskan kutukan yang menimpanya. Namun, semakin ia berusaha, semakin nyata perubahan itu. Rahangnya semakin maju, giginya semakin panjang, dan dari tengkuknya menjulur ekor panjang yang bergerak liar di lantai. Ia ingin berbicara, ingin meminta tolong, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara mencicit nyaring yang mengerikan. Dadanya naik turun cepat, napasnya tersengal, seolah paru-parunya tidak lagi bekerja dengan cara yang sama. Para petugas keamanan Masjidil Haram segera berlarian mendekat. Beberapa di antara mereka membawa pengeras suara, meminta jamaah untuk tetap tenang. Namun, sulit untuk menenangkan orang-orang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang di luar nalar manusia. Seorang petugas berbaju putih mencoba mendekat, menatap Udin dengan wajah penuh ketidakpercayaan. "Ini bukan manusia, ini asap," gumamnya, sebelum buru-buru beristighfar dan mundur beberapa langkah. Sari akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Dengan napas terengah-engah, ia merangkak mendekati suaminya, berusaha menutupi kepalanya dengan kain ihram. Pak, istighfar, sebut nama Allah," teriaknya, suaranya bercampur dengan isak tangis. Tapi Udin tidak bisa, mulutnya bukan lagi mulut manusia, dan setiap suara yang keluar hanya mencicit seperti makhluk yang selama ini menghantuinya dalam mimpi-mimpi buruknya. Tak tahu harus berbuat apa, Sari memohon kepada petugas untuk membawa suaminya ke rumah sakit. "Tolong, suami saya sakit. Tolong bantu kami," ratapnya. Meski ragu, beberapa petugas akhirnya mengangkat tubuh Udin yang masih meronta-ronta, membawanya keluar dari area Ka'bah. Jamaah hanya bisa menatap dengan ngeri, sebagian masih bergumam istighfar, sementara yang lain saling berbisik, membicarakan kejadian mengerikan yang baru saja mereka saksikan. Saat Udin dibawa pergi, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Seekor tikus hitam muncul dari balik lipatan kain ihramnya, berlari cepat di atas marmer putih, lalu menghilang di antara kaki jamaah. Beberapa orang berteriak ketakutan, menyadari bahwa tikus itu seolah keluar dari tubuh Udin sendiri. Sari melihatnya dan menjerit semakin histeris. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah azab. Ini adalah hukuman. Saat ambulans yang membawa Udin melaju ke rumah sakit terdekat, maka tetap bergemuruh dengan bisikan dan doa-doa yang dipanjatkan oleh para jamaah. Kisah seorang pria yang kepalanya berubah menjadi tikus akan segera menyebar, dan di tanah suci ini, di tempat di mana kebesaran Tuhan tidak bisa disangkal, setiap orang yang menyaksikan kejadian itu tahu satu hal, keadilan telah ditegakkan.
Di dalam ambulans yang melaju kencang menuju rumah sakit, Sari terus menggenggam tangan Udin yang dingin. Napas suaminya tersengal, matanya liar, seolah terjebak dalam kepanikan yang tak berujung. Meski tubuhnya masih manusia, kepalanya kini sepenuhnya berubah menjadi kepala seekor tikus besar dengan mata merah menyala. Sari berulang kali menyebut nama Allah, berharap mukjizat terjadi, berharap wajah suaminya kembali seperti semula. Namun, semakin lama ia menatapnya, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar penyakit, ini adalah hukuman. Petugas medis yang ada di ambulans menatap Udin dengan campuran rasa takut dan bingung. Salah seorang dokter mencoba mengecek detak jantungnya, tetapi tangannya gemetar saat melihat bulu hitam yang tumbuh lebat di leher dan wajahnya. Astagfirullah, ini tidak masuk akal, bisiknya pelan. Tak ada yang berani berbicara lebih jauh, seolah takut jika mereka menyebutkannya, kutukan itu bisa menular. Setibanya di rumah sakit, tim medis segera menyiapkan ranjang dorong untuk membawa Udin ke dalam ruang pemeriksaan. Namun, begitu ia dikeluarkan dari ambulans, tubuhnya tiba-tiba mengejang hebat. Udin menjerit, bukan dengan suara manusia, tetapi dengan suara tikus yang melengking tinggi. Beberapa perawat mundur ketakutan, sementara Sari hanya bisa menangis histeris melihat suaminya meronta-ronta seperti kesetanan. Di tengah kepanikannya, Udin merasakan sesuatu merayap di bawah kulitnya. Rasa gatal dan perih menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Dengan sisa kesadarannya, ia melihat kulit tangannya mulai robek, dan dari dalamnya, puluhan ekor tikus kecil bermunculan, melata keluar dari tubuhnya sendiri. Jeritan orang-orang semakin menjadi. Beberapa pasien yang berada di sekitar rumah sakit ikut panik, sementara dokter dan perawat hanya bisa beristighfar tanpa tahu harus berbuat apa. Udin berlari di dalam lorong rumah sakit, tubuhnya masih dalam wujud tikus hitam besar. Rasa panik dan ketakutan menguasai dirinya. Ia mendengar suara langkah kaki para petugas yang mencoba mencarinya, tetapi lebih dari itu, ia merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia telah kehilangan segalanya, harga diri, kehormatan, bahkan kemanusiaannya. Namun, saat ia bersembunyi di sudut ruangan yang gelap, di sanalah ia mulai mendengar sesuatu yang berbeda. Suara azan berkumandang dari masjid terdekat, menggetarkan hati kecilnya yang selama ini tertutup oleh kesombongan dan kerakusan. Dalam kegelapan itu, kesadaran mulai muncul. Ia mengingat semua yang telah ia lakukan, korupsi, penindasan terhadap rakyat kecil, keserakahannya yang tak pernah puas. Ia telah menyalahgunakan kekuasaannya, dan kini ia membayar harga yang mahal. Air matanya menetes, meski dalam bentuk seekor tikus, hatinya tetap bisa merasakan penyesalan yang dalam. Dengan segenap jiwa, Udin bersujud di tempatnya, mencicip lirih seperti berdoa dalam bahasa yang hanya Tuhan yang bisa memahami. Ia memohon ampunan, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, aku telah berdosa, aku telah zalim, jika Engkau masih berkenan, kembalikanlah aku ingin memperbaiki semuanya. Dalam keheningan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuhnya mulai bergetar, rasa hangat menjalar di sekujur tubuhnya, dan perlahan-lahan, bulu hitam di tubuhnya mulai menghilang. Ketika Udin membuka matanya, ia telah kembali ke wujud aslinya. Ia menyentuh wajahnya, merasakan kulitnya yang hangat dan manusiawi. Ia tak lagi seekor tikus. Dengan air mata yang masih mengalir, ia tersungkur sujud, berterima kasih kepada Allah atas kesempatan kedua yang telah diberikan kepadanya. Para petugas rumah sakit yang melihat perubahan itu tertegun, sebagian langsung berlutut dalam ketakjuban. Subhanallah, ini adalah tanda kebesarannya, bisik seorang dokter dengan mata berkaca-kaca. Setelah diperbolehkan pulang, Udin dan Sari kembali ke desa mereka. Namun, kali ini bukan sebagai penguasa yang angkuh, melainkan sebagai manusia yang telah bertaubat. Rumah megahnya dibuka untuk umum dan dijadikan pusat kesejahteraan rakyat. Mobil-mobil mewahnya dijual, hasilnya digunakan untuk membangun kembali ruko-ruko yang dulu ia gusur dengan kejam. Tanah yang dulunya ia beli dengan cara licik, kini dikembalikan kepada masyarakat untuk dikelola bersama. Tak hanya itu, Udin juga menemui satu persatu warga yang pernah ia sakiti, meminta maaf dengan tulus dan mengganti semua kerugian yang telah ia timbulkan. Banyak yang awalnya ragu, sulit menerima perubahan ini. Namun, seiring waktu, mereka melihat ketulusan di matanya. Ia tak lagi pria sombong yang dulu mereka kenal. Ia kini hanyalah seorang lelaki sederhana yang ingin menebus kesalahannya, yang ingin menjalani sisa hidupnya dengan penuh kebaikan.
Pesan moral dari kisah ini begitu jelas, kesombongan dan keserakahan akan selalu berujung pada kehancuran. Tidak ada kekuasaan atau harta yang bisa menyelamatkan seseorang dari keadilan Tuhan. Namun, selama pintu taubat masih terbuka, manusia selalu punya kesempatan untuk kembali. Udin telah belajar dengan cara yang paling mengerikan, tetapi dari situ ia menemukan jalan menuju cahaya. Kini, ia dan Sari menjalani hidup dengan damai, penuh syukur, dan tak pernah lagi melupakan bahwa segala sesuatu yang dimiliki hanyalah titipan yang harus digunakan untuk kebaikan. Kisah Udin adalah bukti bahwa tidak ada kejahatan yang bisa selamanya bersembunyi dari keadilan Tuhan. Ia telah melewati azab yang mengerikan, tetapi juga diberi kesempatan kedua untuk menebus dosanya. Dari seorang mantan pejabat korup yang arogan, ia berubah menjadi sosok yang rendah hati dan penuh kepedulian. Hidupnya kini bukan lagi tentang harta dan kekuasaan, melainkan tentang bagaimana ia bisa bermanfaat bagi orang lain. Di desanya, Udin kini dikenal sebagai sosok yang dermawan. Setiap pagi, ia dan Sari duduk di beranda rumahnya yang sederhana, menikmati kehidupan yang damai, jauh dari ambisi duniawi. Tak ada lagi keserakahan, tak ada lagi kesewenang-wenangan. Semua yang dulu ia rusak, kini telah ia bangun kembali dengan hati yang tulus. Namun, kisah ini hanyalah cerita fiktif belaka. Sebuah pengingat bahwa dunia ini hanya sementara, dan setiap perbuatan akan ada balasannya, baik cepat atau lambat. Kekuasaan dan harta bisa membuat seseorang lupa diri, tetapi pada akhirnya, semua akan kembali kepada sang pemilik kehidupan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari perjalanan Udin, dan selalu berjalan di jalan yang benar. Kalau tikus suka mencuri, akhirnya dia kena jebakan. Kalau hidup penuh iri dengki, pasti akhirnya penuh penyesalan. Terima kasih sudah menonton kisah ini sahabat Cerbol Story. Jika suka, jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.